Dalam kesempatan itu, Putin juga menyampaikan Rusia ini paling bersahabat dengan Indonesia semenjak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang, Jokowi. Ini memang dia punya hubungan begitu erat sekali ya antara Rusia dengan Indonesia karena Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Askalani Studio guys. Oke, hari ini guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian setia sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan diberikan kelapangan masa dan juga sukses dalam bidang apa juga yang kalian usahakan. Oke, selepas kejayaan Pak Prabowo Paslon 02 dan juga Gibrannya Pragib dalam pemilihan pemilu 2024 ini, dan Indonesia disoroti oleh berbagai negara sama ada Malaysia, Eropa, Amerika, India, China, Korea, Rusia dan sebagainya. Dan kini ramai pemimpin-pemimpin dunia telah memberikan ucapan tahniah ataupun ucapan selamat kepada Pragib, kepada Pak Prabowo juga dan juga kepada Gibran di dalam kemenangan ini. Walaupun masih lagi pengiraan undi itu masih berjalan kan, belum rasmi lagi sebenarnya, tetapi melalui quick count itu 58%, hampir ke 60% ya. Ini antara yang tertinggi yang pernah dicapai ya oleh Presiden Pak Prabowo ini selepas sebenarnya 3 kali kekalahannya Pak Prabowo ketika wakil presiden dulu kalah, kemudian menentang 2 kali presiden pun kalah. Jadi tahap pemilu ini sebenarnya di dalamnya itu saya adalah belajar sedikit ya. Terdapat pilpres dan juga pileg, pilihan presiden ataupun pemilihan legislatif. Pemilihan presiden pilpres, pileg itu pemilihan legislatif. Yang mana pemilihan legislatif ini di dalamnya pula ada lagi pemilihan anggota DPR, kemudian pemilihan anggota DPRD provinsi, kemudian pemilihan anggota DPRD kota ataupun kabupaten, dan juga pemilihan DPD senator provinsi, yang mana DPR itu bermakna Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah ataupun senator ya. Itu. Jadi dalam video pada kali ini guys, saya ingin mereaksi di dalam TikTok yang telah saya kompilasikan ucapan-ucapan tahniah atau selamat daripada pemimpin-pemimpin dunia. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Pemimpin dunia termasuk Malaysia mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto yang kelihatan bakal melakar kemenangan dalam pilihan raya Presiden Indonesia selepas kiraan pantas tidak rasmi menunjukkan beliau mendahului dengan selesa. Prabowo Subianto melalui perkongsian di media sosialnya mendedahkan menerima panggilan telefon daripada beberapa pemimpin yang menyampaikan ucapan tahniah meskipun pengiraan undi masih dijalankan. Pengiraan undi masih dijalankan ya. Antara pemimpin yang menghubunginya adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dan Perdana Menteri Republik Czech Petr Fiala. Ketua Komunikasi Kempen Prabowo Gibran Rakabuming Raka Budi Satrio berkata, ucapan tahniah itu menunjukkan pengiktirafan pemimpin dunia terhadap proses demokrasi Indonesia yang lancar. Menurut Litbang Kompas, dengan 95.95% sampel undi yang telah dikira, Prabowo Gibran memperoleh 58.48% undi, manakala Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing mendapat 25.26% dan 16.27%. Jauh. Pemilu 2024 pemimpin yang mengucapkannya kepada Prabowo. Putin ucapkan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ucapan tersebut menyusul hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei. Dan
Ucapan terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya dengan kemenangan meyakinkan Anda. Oh, itu Putin ya. Ucapan selamat kepada Prabowo. Oke, 4 pemimpin dunia mengucap selamat kepada Prabowo. Prabowo adalah capres nomor urut 2 yang bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka unggul dalam quick count hampir tembus 60%. Sehingga selain beri ucapan selamat, beberapa pemimpin dunia tersebut ada yang mendoakan kelancaran transisi hingga tak sabar ingin bekerja sama. Dikutip dari Tribun News pada 15 Februari, kelancaran transisi Oktober kan? Dunia tersebut berasal dari Ceko, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Pertama, Perdana Menteri Ceko Peter Fiala melalui akun X pribadinya menyorot perihal kunjungannya ke tanah air, lalu mendoakan agar transisi kepemimpinan Presiden Jokowi ke Prabowo dapat berjalan baik. Fiala menyatakan kepada Prabowo, Ceko siap memperkuat hubungan dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Kemudian, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berharap dapat segera menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia bersama dengan Presiden Indonesia yang baru. Lalu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melalui Sekretaris Pers Perdana Menteri Chang Lilin mengungkapkan bahwa Lee dan Prabowo membahas kesepakatan area kerjasama baru yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Terakhir, lewat juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sangat antusias untuk segera bisa memulai atau memperpanjang kerjasama baru dengan Indonesia. Sejumlah pemimpin negara pun telah mengucapkan selamat kepada Prabowo, salah satunya Rusia, Amerika, Inggris, Australia, berdasarkan dan sumber lainnya. media TASS pada Jumat 16 Februari 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin ya, kepada mantap Prabowo. Vladimir Putin. Putin memberikan selamat kepada Prabowo yang disebutnya telah memenangkan Pilpres 2024 di Indonesia dengan kemenangan meyakinkan. Ia mengatakan kepada Prabowo bahwa hubungan Indonesia-Rusia akan terus bisa berjalan dengan dasar tradisi persahabatan dan saling menghormati. Dalam kesempatan itu, Putin juga menyampaikan Rusia ini paling bersahabat dengan Indonesia semenjak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang, Jokowi. Ini memang dia punya hubungan begitu erat sekali ya antara Rusia dengan Indonesia. Karena dulu Rusia kan dia memang bagi beberapa dari segi ekonomi kan dia bantu Indonesia. Kemudian Rusia ini juga sangat menghormati Indonesia walaupun dia negara Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi Rusia sangat menghormati. Itu yang sangat akrab lah Rusia dengan Indonesia nih. Oke. ke Prabowo bahwa dirinya yakin aktivitas Prabowo sebagai kepala negara Indonesia yang baru akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dari segenap jajaran kerjasama Rusia-Indonesia. Jalinan kerjasama ini juga diharapkan kian menguatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Selain Putin, pimpinan negara dunia lain yang telah mengucapkan selamat kepada Prabowo adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Perdana Menteri Australia melalui sambungan telepon kepada Prabowo Subianto memuji pemilu di Indonesia yang berjalan sukses pada 14 Februari 2024. Ia berharap bisa menjalin kerjasama dengan Presiden Indonesia yang baru setelah dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Oke, pemilu 2024. Prabowo mulai terima ucapan tahniah pemimpin dunia. Antara pemimpin itu ialah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Timbalan Perdana Menteri Richard Marles. Salam sejahtera, selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat di dalam TikTok saya yang selalu ikut dan following saya. Hari ini saya memakai batik Indonesia. Sudah lama tidak menggunakan batik Indonesia ini. Batik Indonesia. Ini adalah agak spesial sedikit karena saya rasa gembira juga Presiden
untuk penggal 2024 hingga 2029 telah pun dibagi keputusan. Tahniah kepada saudara Prabowo, Pak Prabowo dan Pak Gibran yang telah apapun saya daripada Malaysia, Sabah. Oh, dari Malaysia Sabah guys. Mengucapkan tahniah dan sekali lagi mendoakan agar kesihatan dan kepimpinan Pak Prabowo akan terus dengan baiknya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Indonesia. Oke gas, oke gas, tambah 2 orang gas. Oke gas. Oke ini guys. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Sedih juga dengar ucapan Gibran ini kan guys. Saya masih dikatain plonga-plongo. Waduh. Dikatain Samsul. Dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Sedih kan guys. Memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Ini, saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia Emas. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya guys, kata-kata Mas Gibran yang terakhir itu tadi kita masukkan ke dalam hati dan jiwa kita. Kita semua ini sebenarnya adalah saudara ya. Kita sebenarnya adalah saudara, walau macam manapun perlawanan, pertandingan, itu hanya ketika pemilu itu diadakan. Tetapi selepas itu semua kembali bersatu, mengeratkan talian silaturahmi dan juga kembali memimpin negara Indonesia ke arah Indonesia Emas 2045. Gibran, saya juga tertarik dengan Gibran nih guys sebenarnya. Dia anak muda, umur 36 tahun itu sudah bisa
untuk memberikan daya tarikannya kepada anak-anak muda, mampu untuk mengatur pembicaraannya dengan adab-adab yang baik, tidak terlalu emosi. Dia punya kepemimpinan yang baik lah. Saya ingat Mas Gibran ini satu masa dia akan menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia juga nanti, insya Allah. Dan dia juga menasihati supaya tidak terlalu jumawa, tidak terlalu menjelek-jelekkan penyokong paslon 01 dan 03. Yang sudah itu sudahlah, kita kembali ke depan, seolah-olah begitu yang ingin diceritakan. Apapun, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan juga selamat untuk Ragib, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan juga ucapan-ucapan daripada pemimpin dunia ya. Walaupun secara rasminya penyerahan undi ini belum lagi secara rasminya dinyatakan, diumumkan secara jelas, tetapi melalui quick count itu, undi hitung cepat, Pragib ini telah mendahului 58%. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah selayaknya diumumkan secara tidak rasmi lah kan. Dan sebab itu ucapan-ucapan daripada pemimpin dunia, termasuklah Perdana Menteri Malaysia, Rusia, Amerika, Australia, Sri Lanka, dan lain-lainnya itu sudah pun dilontarkan di media-media sosial ataupun telah menghubungi langsung Pak Prabowo melalui telepon dan juga melalui duta-duta besar yang ada di Indonesia itu. Dan memang sangat luar biasa pemilu pada kali ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa Pilpres ini ataupun pasangan Presiden Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini sangat berjaya dalam menarik daya tarikan kepada anak-anak muda dan juga kepada lain-lainnya. Ini karena undian yang tidak dijangkakan itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Dan 53% daripada undian 200 juta itulah daripada anak-anak muda. Maksudnya hampir separuh ya, anak-anak muda ini membuat pencoblosan pada pemilu kali ini. Dan mudah-mudahan kedepannya semua ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya suka Indonesia ini, dia maju step by step ya. Indonesia ini maju tidak secara instan, tetapi dia memerlukan beberapa tahun, perlahan-lahan, tetapi tetap ada kemajuan dan sehingga menjadi baik. Ketimbang ada negara-negara lain, dia maju terlalu cepat, tetapi mundur akan jatuh kembali terlalu cepat juga. Indonesia ini dia dinamik sedikit. Dia bermula dari bawah, kemudian dia naik step by step, naik satu anak tangga, sampailah dia menjadi negara yang dikenali ekonominya berkembang cepat. Dan mungkin 5 tahun ke 10 tahun akan datang menjadi 4 ekonomi terbesar di dunia. Dan ini semua bukanlah mudah. Dan seorang presiden itu dia harus mengawal sehingga 200 juta itu juga bukannya mudah. Dia memerlukan satu ketenangan, satu emosi yang perlu dikawal, kena mengambil hati ke semua pihak yang berkepentingan di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Perlalu macam Bapak Jokowi ini dia netral kepada negara-negara lain. Dia tidak menyebelahi ini juga tidak terlalu menyebelahi negara ini juga. Dia netral di tengah-tengah. Sebab itu perkembangan teknologi itu masuk ke Indonesia dengan begitu baik sekali ya. Dengan negara lain juga sangat percaya kepada Indonesia pada saat ini. Jadi saya ingat itu saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.